Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji kitab Nashihul Ibad, makalah yang ke-30. Ada satu ucapan dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana beliau berkata, arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Ada 4 hal, qaliluha sangat sedikit, katsirun tapi terasa banyak. Ada satu hal, satu perkara yang kelihatannya kecil, kelihatannya sedikit, tetapi akan terasa banyak. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, perkara yang kecil, yang sedikit tapi terasa banyak. Pertama, al-waja'u, yaitu rasa sakit. Wal fakru, kefakiran. Wan naru, api. Wal adawatu, permusuhan. Kita akan coba lihat lebih dekat ucapan dari Ali bin Abi Thalib ini. Ada 4 perkara yang kelihatannya sedikit, tetapi saat dia ada dalam diri seorang, dia terasa menjadi banyak. Pertama, al-waja'u, yaitu rasa sakit. Rasa sakit ini kelihatannya sepele, suatu yang kecil, tapi akan sangat berdampak besar, akan terasa banyak. Orang kalau sudah menderita sakit, maka sekujur tubuhnya akan merasakan ikut sakit. Demam misalkan, ya. Ini kan sepele, ya, hanya demam. Tetapi saat dia dirasakan oleh orang, maka sekujur tubuh terasa menjadi tidak enak. Orang misalkan dia terluka oleh pedang. Yang terluka hanya tangan. Tapi sakitnya, pedihnya, perihnya itu bisa dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Padahal kecil, misalkan yang sakit hanya tangan. Kita jatuh misalkan, ya, jempol kaki kita berdarah, sakit luar biasa. Yang berdarah jempol, tapi sakit ini bisa dirasakan oleh tubuh yang lain. Karena satu rangkaian tubuh kita ini. Begitu kaki kita sakit dan berdarah, jempol mengalir darah, tangan menjadi lemas, mata kunang-kunangan, kepala ikut pusing, badan gemetar, bahkan mungkin denyut nadi pun berdetak cepat. Padahal yang sakit, yang berdarah, yang pedih adalah jempol kaki kita. Jadi sedikit tapi bisa terasa banyak. Barangkali ini perumpamaan dari persaudaraan dalam Islam, ya. Oleh baginda Rasulullah, kita diibaratkan seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid. Bagikan satu tubuh muslim itu, yang apabila satu sakit akan bisa dirasakan oleh muslim yang lainnya. Yang lain akan menjadi sakit, sama persis seperti tubuh kita. Satu sakit akan bisa dirasakan oleh tubuh-tubuh yang lain. Satu muslim disakiti, maka muslim yang lain akan merasakan dizolimi. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Muslim satu dengan yang lainnya harus seperti satu tubuh. Maka penderitaan orang lain harus bisa dirasakan kita. Namanya empati, ya.
Orang lain disakiti, kita harus merasa disakiti. Muslim yang lain dizalimi, kita harus ikut membela. Kita karena merasa dizalimi juga. Begitu indahnya seandainya seorang muslim ini sudah merasakan apa yang dirasakan muslim yang lain. Sehingga dia tidak pangku tangan melihat penderitaan muslim yang lain. Dia tidak tinggal diam melihat muslim yang lain disakiti. Dia tidak berpangku tangan, tidak ongkang-ongkang kaki, tidak diam 1000 bahasa saat muslim yang lain disakiti oleh orang lain. Kita akan bangkit, kita akan membela. Paling tidak kita ikut berdoa, mendukung secara moral ya. Mendukung secara moral dengan kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita yang disakiti, dizalimi, menderita itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Palestina misalkan, saudara kita muslim yang di sana, mereka tiap hari menghadapi kezaliman orang-orang Zionis Israel. Berapa banyak nyawa-nyawa melayang dengan begitu murahnya. Saudara kita yang tidak punya dosa dibombardir, mereka bergelimpangan, nyawa begitu murahnya di sana. Mereka hidup tanpa adanya kebebasan. Kita tinggal di Indonesia, alhamdulillah damai sentosa. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan tenang. Di Palestina sana, betapa mencekamnya kondisi. Tidak sebebas kita di sini. Yang mereka ketika sholat diawasi. Pengajian-pengajian ta'lim tidak hidup di sana. Mereka tiap hari menghadapi ujung senjata, ujung peluru, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim, satu akidah dengan mereka. Kita harus merasakan bahwa penderitaan mereka pun penderitaan kita juga. Kalau kita tidak bisa membela mereka, membantu mereka secara tenaga, paling tidak membantu mereka dengan doa. Semoga musuh-musuh yang menzolimi mereka ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di Indonesia paling-paling mendengar suara menggelegar, paling-paling petasan, paling-paling kembang api misalnya. Di sana suara menggelegar itu bukan kembang api, bukan petasan, tapi peluru, rudal dan lain sebagainya. Anak-anak kecil yang gak berdosa jadi bahan kezoliman kaum Zionis ini. Mereka gak bebas beribadah. Nah, kita harus merasakan. Jangan biarkan saja mereka ya kita. Ngapain ngebantu mereka? Di sini juga butuh bantuan kok. Betul. Ya. Betul. Tetapi kita mesti punya rasa empati ya, untuk membantu mereka saudara kita yang seiman. Ya. Jangan sampai kita membantu ya saudara kita yang non muslim, sementara saudara kita yang sesama muslim kita biarkan, kita abaikan. Sekali lagi ya, bahwa kalau kita nggak mampu memberikan bantuan secara moral, material, paling tidak kita memberikan doa kepada mereka. Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kaum muslimin, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, terutama di Palestina sana. Ini seorang muslim ya, satu sakit yang lain akan merasakan sakit. Satu menderita, yang lain akan merasakan penderitaan. Sehingga hal yang kecil bisa menjadi besar. Ini ucapan dari Ali bin Abi Thalib ya. Hal yang kecil bisa menjadi besar. Hal yang sedikit akan terasa banyak. Ketika kita demam, kita sakit ya. Sakit gigi misalkan. Itu luar biasa. Padahal yang sakit cuma gigi. Tapi sakitnya bisa dirasakan oleh kepala, bisa dirasakan oleh kaki, bisa dirasakan oleh tangan dan tubuh-tubuh yang lainnya. Ini menjadi sebuah contoh ibarat dari persaudaraan kita sebagai seorang muslim. Satu,
Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, ada perkara yang sedikit tapi terasa banyak. Wal fakru, yakni kefakiran, kemiskinan. Orang kalau sudah jatuh bangkrut, jatuh miskin, itu sudah gelap mata. Dunia terasa sempit, napas terasa sesak. Kemana dia pergi selalu merasa sulit. Orang kalau sudah terhimpit kemiskinan, semuanya suram. Itu sedikit, ya. Tetapi menjadi sebuah masalah yang banyak. Ya. Walaupun kita akui ya, uang itu bukan segalanya. Tapi kita pun harus mengakui juga bahwa segalanya butuh duit. Uang bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Artinya kita sebagai seorang muslim ya, kita butuh harta kok. Kita butuh kekayaan untuk menopang hidup kita ke depan. Ya, orang akan nikmat ibadahnya saat hidupnya tentram, nyaman, sentosa, damai, makmur. Tetapi ya memang tidak sedikit orang yang berharta banyak, kekayaannya melimpah ruah, tapi hidupnya tidak menemukan ketenangan. Ia juga banyak. Tapi memang ketenangan ini, sakinah datangnya bukan dari harta. Walaupun ada orang merasakan damai, tenang dengan harta, tapi harta bukanlah sumber daripada ketenangan batin. Terbukti berapa banyak orang yang hartanya melimpah ruah, tapi dia nggak menemukan ketenangan batin, tidak menemukan sakinah. Jadi yang menjadi sumber kekayaan adalah kekayaan hati. Sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita. Itu sumber kekayaan yang sesungguhnya. Biarpun rumahnya sederhana, mobil dia tidak punya, kendaraan dia tidak punya, gaji pas-pasan. Tetapi kalau dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia orang kaya. Dia orang kaya. Nikmat hidup tuh. Kalau sudah kekayaan itu muncul dari hati. Tapi kalau hati sudah miskin, berapa banyak harta yang dia miliki tidak akan sanggup membuat dia bahagia. Jadi orang kaya itu ada dua ya. Ada orang kaya yang majazi, ada orang kaya yang hakiki. Orang kaya majazi itu kekayaan yang dia berupa fisik, materi ya. Orang bisa dikatakan kaya kalau dia rumahnya mewah. Orang bisa dikatakan kaya ketika dia punya mobil mewah. Orang dikatakan kaya ketika dia uangnya banyak. Tapi ternyata itu tidak selamanya mendatangkan orang bahagia. Namanya kekayaan majazi. Kekayaan fisik, kekayaan materi. Yang kedua ada kekayaan hakiki. Ini kekayaan sesungguhnya. Satu perasaan kaya dalam jiwa. Ini yang mendatangkan orang hidup tenang. Ya apalagi kalau kedua-duanya bertemu. Ia dapat kekayaan majazi. Ia juga merasakan kaya hakiki. Ini namanya orang yang sempurna itu. Badannya kaya. Hatinya kaya. Jasmaninya kaya. Rohaninya kaya. Ini luar biasa. Jasmani dia kaya. Rumahnya mewah. Segalanya serba ada. Dan batinnya merasa tenang. Ini luar biasa. Tapi jarang-jarang ya. Keduanya satu dengan yang lain bertemu dalam jiwa manusia. Paling tidak kalau kita tidak kaya secara majazi. Kita bisa menjadi orang kaya hakiki. Kaya yang ada dalam jiwa ini. Dan ini sumber kekayaan yang sesungguhnya. Dia bisa merasakan menjadi orang yang kaya walaupun rumahnya sederhana. Dia jadi orang kaya walaupun nggak punya mobil. Dia ngerasa menjadi orang kaya walaupun dia gajinya pas-pasan. Kenapa? Kekayaannya dia dapatkan dari sumber hatinya.
Jadi orang yang fakir ini biasanya sedikit ya, tetapi akan berimbas kepada yang lain. Karena sekali lagi uang memang bukan segala-galanya, tapi di zaman sekarang segalanya serba butuh uang. Dua. Yang ketiga kata Imam Ali, hal yang kecil tetapi menjadi banyak, wanaru, yaitu api. Api ini kan benda yang kita tidak membutuhkan banyak, tapi nyatanya kita butuh banyak api ini. Kan dalam hidup ini ada benda ya, ada benda yang sedikitnya bermanfaat, tapi ketika sudah jumlah besar menjadi masalah. Sedikitnya bermanfaat, tapi begitu dalam jumlah besar masalah. Contohnya apa? Air. Air ini kalau sedikit, maslahat dan manfaat untuk mencuci, untuk minum, untuk masak, untuk nyiram tanaman, ya, untuk mandi, untuk wudhu. Tapi ketika datang dalam jumlah yang besar, masalah apa? Banjir. Ini air. Jadi kita minta kepada Allah agar ini air datang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Datanya akan menimbulkan masalah. Air ya. Yang kedua angin. Angin juga sama itu. Benda yang sedikitnya manfaat ketika tapi jumlah besar masalah itu. Sedikit kita bisa memompa mobil kita, motor kita, sepeda kita. Ya. Tapi ketika jumlah besar yang datang, angin puting beliung, masalah. Bencana, rumah bisa ambruk, ya. Pohon bisa tumbang kalau datangnya dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ya api ini. Kecilnya manfaat, sedikitnya manfaat, tapi kalau jumlah besar, datangnya dalam jumlah yang besar, bencana itu, kebakaran, dan lain sebagainya. Ya. Jadi api ini sebetulnya kita nggak butuh banyak, sedikit, tetapi api ini akan sangat dibutuhkan banyak dalam kehidupan kita. Ya kita nggak bisa hidup tanpa api kok. Walaupun kita berkata api itu benda yang berbahaya, ya, benda yang berbahaya, tapi nyatanya kita nggak bisa hidup tanpa api. Kita misalkan mau masak, pakai kompor. Bagaimana mungkin bisa matang kalau kompornya nggak mengeluarkan api? Orang rokok, bagaimana dia bisa merokok? Dia menyalakan korek nggak keluar api. Tukang las misalkan, bagaimana dia bisa ngelas kalau nggak mengeluarkan api? Jadi kita semua itu butuh api. Tapi api yang jumlah kecil ya. Kita nggak mau api yang jumlah besar, kita bisa kebakaran. Jadi api ini adalah benda yang Allah ciptakan untuk manusia. Untuk menimbulkan kehangatan. Dengan api kita bisa masak, dengan api kita bisa membakar sampah. Dengan api kita bisa mempergunakan untuk hal yang lain. Dan api ini adalah benda yang akan tunduk kepada Allah. Api ini panas. Kata siapa? Kata kita. Tapi kata Allah, bisa saja api ini menjadi benda yang dingin. Terbukti ketika Nabi Ibrahim dilempar di tengah api yang begitu panas menggunung, datang perintah Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Api yang berkobar panas menjadi dingin. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak selembar rambut pun terbakar, malah beliau kedinginan. Jadi api panas itu kata kita. Kalau kata Allah, api bisa saja menjadi dingin karena api yang menciptakan Allah. Jadi api ini hal yang kecil, sedikit tetapi akan terasa banyak. Dalam artian kita nggak butuh banyak api ini. Sedikit saja. Tetapi ternyata api ini juga dibutuhkan dalam berbagai hal. Kita banyak membutuhkan api.
Adapun yang keempat, hal yang sedikit tapi terasa banyak, wal adawatu, permusuhan. Orang kalau sudah dibalut rasa benci kepada seseorang, maka kebaikan apapun yang orang lain kerjakan akan terasa hilang. Inilah dahsyatnya permusuhan. Kita kalau sudah membenci orang, biarpun dia orangnya ramah, biarpun dia orangnya suka memberi, suka meminta, orangnya baik hati, tapi semua itu lenyap dalam pandangan kita. Sebaliknya ketika orang membenci kita menjadi objek yang dibenci orang lain, betapapun kita berbuat baik, tetap terasa menjadi suram. Kita akan tidak muncul kebaikan kita di mata orang lain. Oleh karena itu, permusuhan ini jangan sampai ada dalam diri kita. Baginda Rasulullah memberi batasan 3 hari. Kalau kita marahan kepada orang, maksimal 3 hari. Melebihi 3 hari, kita bisa dicap bukan menjadi umatnya baginda Rasulullah. Maksimal 3 hari ya. 3 hari itu maksimal, harus dia segera minta maaf ya. Klarifikasi, mencairkan suasana. Jangan sampai permusuhan ini berlarut-larut sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai lewat generasi berikutnya. Kita mewariskan kebencian ke anak-anak kita, wah ini bahaya. Ini tidak boleh ya. Kita wariskan kebencian kepada anak cucu kita. Subhanallah. Jangan sampai kita lakukan ya. Kalau kita kebetulan membenci orang lain, umpama ya, kita membenci orang lain, cukuplah kita yang punya rasa benci itu. Jangan sampai ada orang lain kita ajak untuk ikut benci juga dengan orang yang kita benci. Ini kan dajjal ini. Kadang-kadang kita ketika membenci orang, itu orang lain yang gak punya hubungannya kita hasut juga. Agar apa? Kita membenci dia gak sendirian. Orang lain ikut benci dengan dia. Kita gosoklah orang lain. Kita panas-panasi agar membenci juga dengan orang yang selama ini kita benci. Kamu jangan deket-deket dia. Kenapa? Oh, dia mau orangnya begini, begini. Nah, ketika orang lain terbakar dengan omongan kita, kita merasa senang. Ketika kebencian ini mulai tumbuh di hati orang yang kita benci, kita mulai senang. Wah, berarti yang benci bukan cuma saya, orang lain ikut benci. Namanya ngebon dosa. Ini namanya partisipasi dalam hal dosa. Kita menebarkan permusuhan. Makanya di Indonesia ada satu pasal ya, namanya pasal ujaran kebencian. Artinya ketika ujaran kebencian ini terjadi dan bisa menghasut orang, maka bisa menjadi permusuhan jamaah. Permusuhan jamaah yang membenci cuma satu orang, tapi yang lain ikut-ikutan. Jadi permusuhan ini ya datangnya dari setan. Ya. Betapa bencinya iblis dengan Nabi Adam. Akhirnya anak cucunya semuanya benci kepada manusia. Jadi sekali lagi, kalau kebetulan kita sedang tidak suka kepada seseorang, kalau umpama ya syukur-syukur kita, sudahlah kita segera klarifikasi. Nggak nyaman kok kita punya musuh. Nggak nyaman hidup itu kalau kita punya permusuhan dengan orang lain. Punya clash. Punya problem dengan orang lain. Itu nggak nyaman hidup ini. Kita jalan ke sana takut ketemu dia. Kita jalan ke situ khawatir ketemu dia. Akhirnya kita terpenjara dengan sendirinya. Nggak aman. Hidup akan nyaman kalau kita nggak punya musuh. Lewat ke sana nyaman, lewat ke situ nyaman, lewat kemari nyaman. Nggak punya musuh. Tidak ada orang yang kita benci. Semakin banyak orang yang kita benci, kita akan semakin dikerjain oleh perasaan sendiri. Kita akan dipenjara oleh rasa kita sendiri, oleh batin kita sendiri. Nggak merdeka. Tidak merdeka. Maksimal 3 hari, kita rasa benci itu harus kita clearkan. Kita cairkan dengan kita meminta maaf. Jangan minta maaf nunggu lebaran. Ini yang sering terjadi. Minta maaf nunggu lebaran. Iya kalau dia nyawanya masih ada. Kalau dia meninggal sebelum lebaran bagaimana?
Jadi yang namanya halal bihalal ini idealnya jangan setiap bulan Syawal. Kapanpun kita berbuat dosa, kita harus segera berhalal bihalal.